Duryudana Sakti berkata seraya mencantolkan helm warna hitam yang dia kenakan ke kaca spion motor. Dia baru saja tiba di tempat parkir markas Badan Penyelidikan Kriminal Keprajuritan. Kata ibu, di seberang telepon itu samar-samar terdengar jawaban siap dan ya sedianya Duryudono tidak melanjutkan berbicara, Bu Artika. Tapi Pak Pramono, dia membatalkan bibirnya yang bergerak. Iya Pak Yudis, pria tinggi besar itu termangu karena perhatiannya tercuri oleh suara nyala mesin mobil. Dan menurut Bu Artika, Duryudono pun menyudahi percakapan singkat itu. Menu panggilan ditutup. Jenderal Bintang 2 itu lalu melepas jaket dan menaruhnya di atas jok motor. Duryudono berpikir, semoga rencana ini berhasil. Dan Duryudono berharap dalam hati. Sementara itu di tempat lain, Ajun Komisaris Jarasandha menghadap Komisaris Besar Dursasana. Eksekutor sudah siap, Dan? Orang-orangnya siapa saja itu? Kata ibu, Gedeng Permani dan Muklas Sala sebagai pengintai ditemani Sentani Hanusala. Saya Obed dan Lesta Sala nanti yang akan mengeksekusi. Motor sudah siap? Sudah, Dan. Oke. Segera eksekusi. Siap, Dan. Subuh kali ini tidak seperti biasanya. Firasat Ratna Saraswati, istri Sindu, kurang baik. Ketika dia melongok suaminya keluar rumah, tidak seperti biasanya, jantungnya berdegup kencang. Rasa cemas dan was-was menyelimuti benaknya. Dia mengingatkan, Bang Sindu, salat subuh di rumah saja katanya. Kenapa sih, Sar? Rasulullah saja menganjurkan kita orang buta untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Ratna Saraswati menjawab, ya sudah kalau begitu Bang, hati-hati ya. Kita sudah di halaman Masjid Al-Hidayah, Pak Obed. Betul, Pak Lesta Sala. Suasana masih sepi. Sebentar lagi sholat subuh akan selesai. Siapapun pasti akan mati kena racun ini. Pasti matinya pelan-pelan. Dia pasti akan merasa pedih dan sakit terlebih dahulu. Sindu keluar dari masjid itu. Lesta Sala menghidupkan motor, lalu mendekat pelan-pelan ke arah Sindu. Matanya menatap tajam, seperti melihat mangsa yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya. Beberapa meter sebelum mendekati Sindu, motor itu melaju dengan cepat. Dari jarak yang sangat dekat, Obed lantas menyiramkan air keras yang sudah disiapkan. Menurut Artika, mereka langsung ngacir meninggalkan gelasnya. Saya hanya bisa merintih kesakitan. Ya Allah, pedih sekali. Awalnya hanya segelintir jamaah,
yang tahu bahwa Pak Sindu diserang. Benar Pak Pramono. Setelah Pak Sindu berteriak minta tolong, barulah jamaah-jamaah lain yang masih di dalam masjid keluar semua. Pandangan mata saya seketika kabur. Dalam sekejap, semua yang saya lihat hanyalah gelap. Saya seolah berada di awang-awang. Sambil tertatih, saya berjuang keras kembali ke dalam masjid. Dan Artika melihat Pak Sindu berusaha mencari air untuk membasuh wajah. Bahkan saya juga melihat Pak Sindu. Kepalanya membentur pohon nangka karena penglihatannya rusak. Kemudian suasana jalan Pandawa seketika ricuh. Semua orang kebingungan, panik. Di tengah kepanikan itu, ingatan saya berlarian ke sana kemari. Di dalam benak saya menari-nari di alam tanpa saya sadari. Diawali lembaran ketiga yang menjelma seperti manusia menghampiri Sindu. Kemudian muncul Sono dengan senyum mengembang, melambaikan tangan ke arah Sindu. Mereka tak berkata apa-apa, tapi senyum mereka menandakan kebahagiaan. Lalu muncul wajah 4 penyidik keprajuritan. Mereka mengenakan seragam lengkap, tertawa terbahak-bahak. Suaranya memekakkan telinga saya. Menurut Artika, mereka sambil menenteng buku catatan merah mendekati Sindu yang tergeletak, lalu kompak berkata, "Memang enak disiram air keras warangan." Begitu kira-kira. Tak menurut lama Artika. kemudian Pak Asmuni dan 4 pimpinan lakon datang dan tersenyum. Betul Pak Pramono. Mereka menyorongkan tangan sepertinya ingin menolong, tapi Ternyata mereka mewawancarai surat yang isinya meminta saya untuk mengundurkan diri. Dan hal itu dibenarkan oleh Artika. Dia masih ingat ketika itu Asmuni mengatakan pada Sindu supaya Sindu bertugas di luar. Suaranya samar-samar lalu lenyap bak ditelan bumi. Kemudian Bu Artika, giliran Narada bersama Prabu Trestarata hadir. Keduanya mengacungkan pistol dan mengarahkannya tepat di kening Pak Sindu. iya Pak Pramono. Di belakang mereka, bala prajurit menenteng senjata laras panjang, berteriak histeris, "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Orang-orang yang berkerumun di situ persatu mengelilingi saya. Mereka berputar-putar. Semakin lama putaran itu semakin kencang, seperti biang lala di pasar hiburan rakyat. Saat putaran itu tak terkendali, saya tersadar dari petualangan gaib saya yang mengerikan yang baru saja saya alami. Namun mata saya tetap tak bisa melihat dengan jelas. Melihat kondisi Sindu yang nyaris sekarat, warga membawanya ke rumah sakit Waras Asih untuk pertolongan pertama. Jaraknya beberapa kilometer dari kediaman Sindu. Di sana, Sindu langsung mendapatkan perawatan medis. Bagian wajah, khususnya mata, dibalut perban oleh tim dokter. Mata kirinya cukup parah. Air keras itu masuk hingga menyentuh selaput kornea mata, sehingga membuat tekanan mata bekerja melebihi ambang batas. Untung mata kanan saya bernasib lebih baik. Tak banyak air keras yang menyentuh kornea, sehingga tak mengalami kerusakan yang begitu parah seperti mata kiri saya.
Artika nyeletuk untung. Pak Sindu begitu katanya. Mata Bapak secara keseluruhan tetap drop bahkan hingga di angka 5%. Saat ini Bu Artika, bala prajurit Mayapada Utara tiba di lokasi kejadian. Mereka memasang tali pembatas di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Benar Pak Pramono, beberapa penyidik menginterogasi para warga. Mereka menanyakan bagaimana kronologi penyerangan tersebut. Bahkan saya dapat informasi di sela-sela penyidikan itu, salah seorang penyidik keprajuritan meraih gelas yang tak tergeletak yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian. Begitulah menurut Artika. Ukuran gelas itu kecil. Bau air keras asam sulfat begitu menyengat dari jarak sejengkal. Barang bukti itu harus diamankan Bu Artika. Pasti ada sidik jari pelaku di gelas itu. Kami tidak mampu menahan maunya Duryudana, Pak Pramono, dan Pak Sindu sebaiknya membentuk tim gabungan untuk mencari fakta tersebut. Jangan saya yang ngomong ke pemimpinan. Kalau saya yang ngomong itu nggak baik. Ngomong langsung ke orang lakon atau pimpinan saja. Tapi menurut Artika, perwira prajurit akan menghubungi Yudis, memberitahu bahwa pimpinan tertinggi lakon segera minta Perdana Menteri membentuk tim gabungan pencari fakta. Sayangnya Bu Artika, informasi itu bocor ke petinggi keprajuritan Pak Asmuni, Sehingga rumah perwira prajurit itu dikepung bala prajurit khusus bersenjata lengkap. Dia ketakutan seperti baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Perwira prajurit itu menghubungi saya, mengatakan daripada dibunuh jadi bandit, lebih baik saya jadi pahlawan. Pistol sudah saya isi 6 peluru. Saya mau bunuh Prabu Drestarasta. Saya tembak. Saya tahu prajurit yang mengepung rumah saya adalah suruhan Prabu Drestarasta. Namun Sindu berhasil membujuk perwira prajurit itu untuk tidak bertindak gegabah. Prajurit itu lari lewat belakang rumah setelah situasi aman. Beberapa hari kemudian dia menyerahkan surat pengunduran diri. Namun dia tidak menceritakan pengejaran maut yang dialaminya beberapa hari lalu. Nah, menurut Ibu, itulah rentetan peristiwa racun warangan yang menimpa Sindu. tapi perwira prajurit itu mengundurkan diri. Dia tetap membantu Sindu untuk mencari informasi keterlibatan prajurit dalam teror air keras itu. Benar Bapak, para abdi mengenakan pita hitam di lengannya masing-masing. Bagi mereka, Sindu bukanlah sekadar penyidik saja. Begitu kan Mas Ulung? Kedua anak-anak ini memang hebat. Sindu juga kena ketua wadah abdi yang bisa menampung keluh kesah dan menjadi cucuk lampah kepemimpinan tertinggi. Ya, iya Bu. Tanpa kehadiran Sindu, hubungan vertikal antara abdi dan pucuk pimpinan otomatis ya tersendat. Ya, kita jangan takut teror. Teror yang dialami Sindu itu juga teror bagi kita semua. Kita harus lawan. Lawan. Tapi untuk melawan teror itu kita harus siapkan amunisi. Dan apa Bapak, Pak, amunisi yang paling tepat?
Ya, tentu saja seperti biasa. Pasti nasi goreng. Mantap. Ayo kita siapkan nasi goreng kita, adikku. Siap Mas Ulung. Ayo siapkan nasi gorengnya. Asik. Makan nasi goreng.